Inilah yang terjadi pada Reni. Meskipun dia telah terobsesi dengan Chandra Haris selama bertahun-tahun, saat hatinya tertarik pada Erik Hartono, dia benar-benar kehilangan cintanya pada Chandra Haris. Tapi Chandra Haris masih terobsesi padanya. Dia dengan naif berpikir bahwa Reni pasti mencintainya di dalam hatinya. Alasan mengapa dia setuju untuk bersama Erik Hartono mungkin karena dia tidak bisa memberikan penjelasan padanya. Dia merasa bahwa dia adalah pemeran utama pria dalam drama Korea, dan Reni sebagai pemeran utama wanita. Tidak peduli berapa kali dia berkeliling, dia akan tetap mencintainya di dalam hatinya, dan dia harus mencintainya. Ini juga merupakan rasa percaya diri buta yang sering dimiliki sebagian pria. Mungkin karena mereka terlalu banyak menonton film romantis. Mereka selalu merasa bahwa betapapun biasa mereka pastilah cinta sejati seseorang. Akan selalu ada seseorang. Justru karena itulah dia baru-baru ini mendapat ide untuk menyelamatkan Reni. Namun yang disebut pemulihan bukanlah tentang kebersamaan dengan Reni, tapi tentang membiarkan Reni melepaskan Erik Hartono dan terus mencintainya. Soal apa dia ingin menceraikan Rika, itu proyek lain. Chandra Haris akhirnya menyelesaikan PPT yang membosankan itu. Sebuah ruangan yang penuh dengan pensiunan lansia juga pulih dari rasa kantuknya. Semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Beberapa orang pergi ke ruang kelas lain untuk mengikuti kursus lain. Sementara yang lain sedang menyelesaikannya. Reni baru saja membuat janji dengan Erik Hartono di chat untuk kembali dan membuat daftar tamu bersama. Setelah Erik Hartono dan Tama minum kopi, dia kembali ke universitas untuk menjemput lansia. Jadi dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Ketika Chandra Haris melihat Reni dengan rapi mengemas barang-barangnya dan meninggalkan kelas melalui pintu belakang, dia segera mengejarnya dan menghentikannya dari belakang. Reni berbalik, menatap Chandra Haris, dan bertanya sambil tersenyum, "Ya Chandra, ada apa?" Chandra Haris ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan takut-takut, "Yah, aku hanya ingin bertanya apa kamu ada waktu luang malam nanti. Aku ingin mentraktirmu makan." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat memainkan 36 strateg. Dengan rencana nostalgia, dia berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke warung makan dekat gang belakang depan sekolah kita? Kamu lupa, kita selalu pergi ke sana untuk makan." Meski sudah tidak sama lagi, namun cita rasa kedai makanan di kawasan itu selalu sangat autentik selama ini. Jika Reni masih mencintai Chandra Haris di dalam hatinya, maka kartu nostalgia Chandra Haris pasti akan sangat mematikan. Namun saat ini, Reni telah memutuskan untuk bergerak maju. Jadi kata-kata Chandra Haris secara sederhana tanpa menyentuh emosinya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, Chandra, Erik menungguku di bawah. Kami berdua ada urusan. Bagaimana kalau kita makan malam bersama di lain hari?" Chandra Haris tidak menyangka kartu nostalgia itu akan salah sasaran. Ide awalnya adalah menggunakan kartu nostalgia untuk membiarkan Reni pergi makan bersamanya di dekat sekolah. Dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengajaknya mengunjungi tempat lama dan melakukan kunjungan rahasia. Lagi pula, jika kau ingin menghidupkan kembali hubungan lama, mengunjungi kembali tempat lama adalah cara terbaik. Ini sama dengan sup asli dan makanan aslinya. Tapi dia tidak pernah menyangka ekspresi Reni tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada rasa malu, gugup, atau panik seperti seekor rusa. Dia hanya menolak dengan sederhana dan sopan, sama seperti dia menolak teman biasa. Chandra Haris merasa semakin tertekan saat mendengar Erik Hartono sedang menunggu Reni. Ketika dia memikirkan tentang Reni yang mengucapkan Erik Hartono dengan penuh kasih sayang di depannya, dia merasa lebih tidak bahagia. Oleh karena itu,
Dia hanya bisa menggunakan 36 taktik bajingan untuk mundur dan membuat kemajuan. Dan menertawakan dirinya sendiri. Hei, sepertinya Tuan Erik Hartono memang orang baik. Setelah kamu berkumpul dengannya, kamu bahkan tidak akan bisa memamerkan teman-teman lamamu. Sudah waktunya untuk mencari tahu. Perbedaan antara Reni dan Chandra Haris adalah Chandra memiliki 10.000 pikiran di dalam hatinya. Tapi 5.000 di antaranya, 4.999 dari mereka tidak mau mengatakannya. Satu-satunya yang dia katakan semuanya bersifat tidak langsung. Ini membingungkan. Mungkin dia tidak seperti ini sebelumnya. Tapi saat dia memutuskan untuk menahan diri dan cemberut, itu seperti sebuah gerbang dipasang di hatinya, dan pikiran yang menghalanginya semakin bertambah. Reni berbeda, dia memiliki kepribadian yang lugas dan berani mencintai dan membenci. Setelah tinggal di barat selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kehalusan yang sering dimiliki orang timur. Dia selalu mengatakan apa yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, melihat Chandra Haris sepertinya mengeluh karena menolak ajakannya. Dia berkata terus terang, "Aku benar-benar minta maaf, Chandra. Erik dan aku berencana mengadakan pernikahan segera. Dia memintaku untuk kembali dan memutuskan daftar tamu bersama. Setelah mengatur daftarnya, kita harus mulai menulis undangannya. Jadi hari ini memang tidak bisa, mungkin di lain hari." Chandra Haris benar-benar tercengang dengan kata-kata berencana mengadakan pernikahan. Dan punggungnya terasa dingin dan kakinya mati rasa. Tangan lembut dan mati rasa, bahkan mulut menjadi pahit dan sepat. Dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Reni selanjutnya. Dia hanya menatapnya dengan tercengang, tidak percaya bahwa wanita yang telah mencintainya selama 30 tahun ini sebenarnya akan menikah dengan orang lain. Namun, Reni tidak menunggunya kembali sadar. Melihat bahwa dia banyak tertunda, dia berkata kepada Chandra Haris, "Chandra, aku benar-benar harus pergi. Mari kita bicara nanti. Selamat tinggal." Setelah itu, dia buru-buru berbalik dan turun, meninggalkan Chandra Haris berdiri di sana dengan sedih. Saat ini, otak Chandra Haris sudah benar-benar kosong, dan dia hanya berdiri diam di sana, tidak bergerak. Seorang siswa kebetulan melewatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Wakil Presdir, untuk apa Anda berdiri di sini?" Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan terkejut, "Wakil Presdir, kamu, apa yang kamu lakukan? Menangis? Apa kamu baik-baik saja?" Ketika Chandra Haris sadar, air mata sudah mengalir di wajahnya. Siswa di seberangnya mengira dia tidak sehat dan bertanya lagi, "Wakil Presdir, apa Anda ingin saya membantu Anda menelepon keluarga Polenda dan meminta mereka menjemput Anda?" Pada saat ini di benak Chandra Haris, wajah yang tajam dan kejam muncul. Dan dia gemetar ketakutan. Dia segera menyeka air matanya dan tergagap. "Tidak, jangan repot-repot, aku baru saja melihat sesuatu di mataku." Orang itu jelas tidak mempercayai alasan buruknya. Dia dengan cepat berkata dengan prihatin, "Wakil Presdir, kenapa Anda tidak menelepon keluarga Polenda? Atau bisakah aku memanggil sopir untuk mengantarmu kembali?" Tidak. Chandra Haris dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan menelepon menantuku dan memintanya untuk menjemputku. Dia baru saja kembali dan semuanya akan baik-baik saja." Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tama. Beberapa menit yang lalu, Tama baru saja meninggalkan kedai kopi dan hendak mengantar Erik Hartono ke mobil terlebih dahulu. Melihat Erik Hartono berjalan lurus menuju kendaraan energi baru dalam negeri, dia bertanya dengan sedikit kebingungan, "Paman, sepertinya kamu belum pernah mengendarai mobil seperti ini sebelumnya, kan? Mobil ini baru dibeli."
Erik Hartono berkata sambil tersenyum. Di sekolah bersama siswa, kami berbicara tentang keuangan, netralitas karbon, energi baru, dan rantai pasokan. Beberapa waktu lalu, mereka mengangkat topik tentang menyalip kendaraan energi baru dalam negeri di tikungan. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, aku menggantinya dengan kendaraan energi baru dalam negeri. Ini dapat dianggap mendukung industri manufaktur mobil dalam negeri dengan tindakan praktis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.